Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin membantu teman-teman untuk bagaimana kita mencoba melakukan suatu upaya mengurangi kecemasan kita dengan mengenali gejala dan tanda dari pemicu cemas kita. Nah, banyak di antara teman-teman mungkin yang merasakan kalau kita berbicara tentang pemicu cemas itu ada yang memang kelihatannya tuh nyata, ya. Kenapa nyata? Karena mungkin dia datang baru saja dan kelihatannya memang sangat dominan itu yang membuat kita mengalami kecemasan. Namun sayangnya banyak di antara teman-teman itu yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Dalam artian bahwa ternyata kalau dipikir-pikir, kok gejalanya seperti itu kayaknya nggak dipicu oleh sesuatu hal tertentu. Jadi bisa aja itu datang dari mana-mana, mungkin dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya, lingkungan tempat kita tinggal, ya. Jadi tidak serta-merta kita tuh memahami sebenarnya ini kenapa ya dia bisa datang. Keadaannya ini kok bisa muncul seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, bagaimana kita bisa melihat bahwa nilai dari situasi kondisi yang memicu itu bisa saja terjadi, tetapi tidak selalu punya dampak terhadap kita. Ya, jadi biasanya yang paling penting ya untuk diketahui adalah bahwa kondisi tersebut itu bermakna untuk kita. Jadi teman-teman kalau misalnya punya sesuatu yang bermakna, misalnya apa nih? Tentunya keluarga, orang tua, ya. Kemudian juga keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, saudara kita yang bermakna, pekerjaan kita yang bermakna, kerja, kemudian juga sekolah kita yang bermakna. Hal-hal yang bermakna itulah yang kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap kondisi tersebut, maka akan goyang kitanya itu. Ya, bisa goyang kitanya. Nah, mengapa kalau saya sudah bilang untuk bagaimana menyederhanakan kehidupan itu, menyederhanakan kehidupan adalah salah satunya dengan tadi, bagaimana aspek-aspek terkait dengan keluarga, kemudian lingkungan kerja, pekerjaan dan sekolah misalnya, atau lingkungan pertemanan, semakin dia bermakna dalam hidup kita, maka ketika terjadi masalah di dalam keadaan, di dalam kondisi tersebut, dia akan menjadikan kita mengalami suatu kecemasan. Misalnya contoh yang paling mudah aja, orang tua sakit, ya, anak sakit, suami istri sakit. Itu bisa jadi pikiran kita tuh mengalami kekhawatiran yang lebih daripada misalnya tetangga kita sakit misalnya. Yaitu just sebagai contoh lah, just an example gitu ya. Dan kemudian kalau pekerjaan kita ataupun sekolah kita menjadi hal yang penting, juga menjadi sesuatu yang sangat bermakna yang bisa menimbulkan proses kecemasan itu sendiri. Ya, teman-teman bisa perhatikan gitu ketika kita merasa bahwa lingkungan kita itu sangat dominan, ya, membuat kita jadi tidak stabil, ya, kayaknya jadi kita sulit untuk mengelola pikiran dan perasaan kita kalau kerjaan kita nggak beres, kalau sekolah kita nggak beres. Nah, lalu bagaimana setelah kita mengenali bahwa oh ternyata sumber-sumber kecemasan kita ini adanya di dekat kita? Ya, teman-teman boleh tuh melihat secara dasar, ya. Anda bisa diam, duduk, merenung, ya. Kemudian Anda bisa melihat bahwa oh iya ya, ternyata inilah dasarnya. Nah, lalu pelan-pelan ya teman-teman coba bantu. Nah, saya selalu mengajarkan untuk bagaimana kita tuh belajar untuk lebih menyederhanakan kehidupan kita. Ya, karena dengan menyederhanakan kehidupan kita, kita tuh jadi tahu gitu. Oh, ini toh masalahnya. Oh, ini toh pemicunya. Oh, ini toh hal yang membuat kita tidak stabil. Karena dengan menyederhanakan itu, kita jadi melihatnya itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah ngelihat
keadaan itu sendiri. Beda ya kalau kita tuh melihatnya dari kacamata lagi kacau, otak kita nih lagi kacau balau. Makanya disarankan ya teman-teman untuk melihat sesuatu itu pada saat kita dalam keadaan tenang. Nah, ini menjadi hal yang penting, walaupun mungkin teman-teman tidak punya banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan, ya istilahnya perbaikan ya, kadang-kadang kesulitan untuk mengelola hal tersebut, tapi setidaknya dengan mengenali itu dan belajar untuk menyederhanakan kehidupan ini, teman-teman punya banyak pilihan nantinya untuk bagaimana ke depannya bisa jauh lebih baik lagi, lebih stabil lagi. Bukan cuma dengan bantuan obat, tetapi juga dengan menerapkan ya mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal bermakna dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin benar-benar, kalau kita menyadari benar-benar pemicu cemas tersebut, maka ini merupakan langkah dasar yang penting menjadi pondasi untuk memahami kecemasan itu sendiri dan mencoba mengatasinya. Jadi nggak perlu dilawan, nggak perlu disingkirkan ya. Nanti kalau kita bicara tentang pekerjaan, mana mungkin kita menyingkirkan pekerjaan, kita masih butuh begitu ya. Tapi kita belajar untuk mengatasinya, belajar untuk mengelolanya seperti itu ya. Dan tentunya menyederhanakan kehidupan ini juga menjadi salah satu hal yang perlu penting diperbaiki. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan tetap jangan lupa untuk selalu melakukan hal-hal dengan baik dan jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.